Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah. Mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan nikmat sehat dan waktu luang kepada kita, sehingga kita masih bisa mengikuti pembelajaran fikih pada pagi hari ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah dan menuju zaman Islamiyah. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mengulang kembali mata pelajaran fikih, yaitu materi tentang zakat. Nanti mohon disimak dengan baik-baik ya, disiapkan bukunya, disiapkan semangatnya. Pokoknya jangan disambi dengan hal-hal yang lainnya. Cukup fokus untuk pelajaran pada pagi hari ini dulu, oke? Baik anak-anak, seperti yang telah Ibu bilang tadi ya, hari ini kita akan belajar tentang zakat. Nah, kemudian Ibu akan sampaikan kompetensi dasar pada pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu yang pertama, menganalisis ketentuan pelaksanaan zakat, dan yang kedua adalah menyajikan ketentuan pelaksanaan zakat. Kemudian indikator yang akan kita pelajari yaitu ada pengertian zakat, kemudian hukum dan dalil zakat, mustahik zakat, macam-macam zakat, pengertian zakat fitrah, rukun zakat fitrah, syarat wajib zakat fitrah, waktu membayar zakat fitrah. Kemudian hari ini kita akan membahas tentang pengertian zakat, hukum dan dalilnya. Yang kedua tentang mustahik zakat. Yang ketiga zakat fitrah, dan yang keempat meskipun di situ tertulis zakat mal, tapi hari ini kita akan membahas sampai dengan zakat fitrah terlebih dahulu ya. Untuk zakat mal insya Allah akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Jadi hari ini kita akan membahas pengertian zakat, hukum dan dalilnya, mustahik zakat dan ketentuan zakat fitrah saja, seperti itu. Oke, lanjut ya anak-anak. Lanjut kita langsung ke materi yang pertama, yaitu tentang pengertian zakat. Ayo silakan dibuka bukunya, kita mulai merangkum sama-sama ya. Nah, pengertian zakat. Ada dua yang biasa dipakai untuk mendefinisikan pengertian zakat, yaitu yang pertama adalah pengertian zakat secara bahasa, yaitu memiliki beberapa makna, antara lain yang berarti tumbuh, suci, dan berkembang. Sedangkan menurut istilah fikih, zakat adalah sejumlah harta yang diambil dari harta tertentu kemudian untuk diberikan kepada golongan tertentu. Nah, zakat itu dijadikan nama bagi harta yang diserahkan tersebut karena harta yang dizakati akan berkembang dan bertambah. Bukan berarti ketika kita mengeluarkan harta untuk membayar zakat, maka harta kita akan berkurang. Tetapi sebaliknya, harta kita akan semakin bertambah dan menjadi berkah. Seperti itu. Nah, zakat merupakan salah satu dari 5 rukun Islam yang dalam Al-Quran sering disebut secara beriringan dengan perintah sholat. Nah, berbeda dengan infak dan sedekah, zakat itu merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan. Harus dilaksanakan oleh setiap muslim ketika telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Berbeda dengan sedekah maupun infak. Kalau sedekah dan infak itu tidak ada syarat khusus apabila kita ingin melaksanakannya. Tapi kalau kita ingin melaksanakan zakat, maka ada syarat-syarat tertentu agar kita bisa melakukan zakat tersebut. Kemudian tadi juga sudah dijelaskan bahwa perintah untuk melaksanakan zakat ini beriringan dengan perintah untuk melakukan sholat atau mendirikan sholat. Karena perintah zakat ini beriringan dengan perintah sholat, maka bisa dikatakan bahwa kewajiban untuk melaksanakan zakat itu hampir sama dengan kewajiban untuk melaksanakan sholat. Nah, jadi setiap muslim yang telah memenuhi syarat, maka wajib untuk menunaikan zakat sebagaimana ia mendirikan sholat.
Selanjutnya, materi yang kedua yaitu tentang hukum dan dalil zakat. Nah, sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa menunaikan zakat itu hukumnya adalah wajib bagi setiap umat muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Nah, hal ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa'tuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Yang artinya, dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama dengan orang-orang yang ruku. Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. Kemudian, perintah zakat ini juga dipertegas dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitrah sebesar 1 sok kurma atau 1 sok syair atas seorang hamba, orang merdeka, laki-laki dan perempuan, besar kecil dari orang-orang Islam, dan beliau memerintahkan agar dikeluarkan sebelum orang-orang keluar menunaikan. Muttafaqun alaih. Nah, berdasarkan kedua dalil di atas, maka sudah jelas bahwa perintah zakat adalah wajib bagi setiap umat muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Jadi ketika seorang muslim itu sudah mampu dan memiliki kelebihan harta, ia wajib untuk menunaikan zakat atas perintah Allah Subhanahu wa taala dan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Selanjutnya yaitu materi tentang mustahik zakat. Apa itu mustahik zakat? Anak-anak ada yang tahu? Nah, kita sudah sering mendengar ya, atau bahkan kita sudah sering melihat pendistribusian zakat atau penyaluran zakat fitrah itu sendiri. Nah, zakat fitrah itu disalurkan kepada siapa? Yaitu disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. Nah, orang-orang yang berhak menerima zakat inilah yang disebut dengan mustahik zakat. Jadi, mustahik zakat itu adalah orang-orang yang berhak menerima zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Dan orang-orang yang berhak menerima zakat ini bukan sembarang orang, tapi orang-orang yang telah ditentukan dalam Al-Quran, yang telah ditentukan oleh firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan dalam Quran Surat At-Taubah ayat 60 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ba'nis sabili fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Yang artinya, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Quran Surat At-Taubah ayat 60. Nah, berdasarkan firman Allah tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa mustahik zakat atau orang-orang yang berhak menerima zakat itu ada 8 golongan. Yang pertama adalah orang-orang fakir, yang kedua orang-orang miskin, kemudian yang ketiga amil zakat, yang keempat orang-orang yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf, yang kelima untuk memerdekakan budak, yang keenam orang-orang yang berhutang, yang ketujuh untuk jalan Allah, dan yang kedelapan adalah untuk mereka yang sedang dalam perjalanan. Nah, yang pertama yaitu fakir. Apa itu fakir? Anak-anak, apa itu fakir? Fakir
yaitu orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, tidak memiliki harta dan tidak mempunyai pekerjaan untuk menutupi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Contohnya, apabila ada seseorang yang memiliki 10 kebutuhan, 10 ya, tetapi ia hanya mampu memenuhi 2, bahkan tidak mampu memenuhi sama sekali. Nah, itu adalah orang yang disebut fakir, tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian yang kedua adalah orang-orang miskin. Apa bedanya orang-orang fakir dengan orang-orang miskin? Nah, orang-orang miskin ini adalah orang-orang yang setingkat di atas sedikit dari orang-orang fakir, yaitu orang yang tidak mampu memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya, tidak mampu memenuhi seluruhnya. Perumpamaannya seperti ini, orang miskin itu apabila ia memiliki 10 kebutuhan, tapi ia hanya mampu memenuhi 7 atau 8 dari 10 kebutuhan tersebut. Kalau fakir tadi, jika ada 10 kebutuhan, maka ia hanya mampu memenuhi 2. Tapi kalau miskin ini, dia sudah mampu memenuhi 7 bahkan 8 dari 10 kebutuhan tersebut. Nah, lalu yang ketiga itu ada amil zakat. Amil zakat adalah orang atau lembaga atau badan yang diberi tugas untuk mengumpulkan zakat dan mendistribusikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Nah, untuk menjadi amil zakat ini harus memiliki syarat, yaitu harus muslim, harus sudah balik, berakal sehat, merdeka, adil, jujur, dan amanah. Kemudian memahami hukum dan ketentuan yang berkaitan dengan zakat. Kemudian yang keempat ada mu'alaf, yaitu orang yang baru masuk Islam atau ada harapan untuk menjadi seorang muslim. Nah, orang yang baru masuk Islam ini berhak untuk diberi zakat. Seperti itu. Selanjutnya yang kelima yaitu ada riqab. Riqab adalah budak belian yang diberi kebebasan usaha untuk mengumpulkan kekayaan agar ia dapat menebus dirinya untuk merdeka. Jadi tidak semua budak itu berhak untuk diberikan zakat ya. Ini adalah budak belian yang diberi kebebasan untuk mengumpulkan harta untuk menebus dirinya sendiri, seperti itu. Jadi kalau budak yang tidak diberi kebebasan untuk menebus dirinya sendiri itu tidak berhak untuk diberikan zakat. Kemudian yang keenam yaitu ada ghorim, yaitu orang yang mempunyai banyak hutang dan tidak memiliki harta untuk melunasinya. Lalu yang ketujuh adalah seseorang atau sebuah lembaga yang memiliki kegiatan utama berjuang di jalan Allah dalam rangka menegakkan agama Islam. Kemudian yang kedelapan atau yang terakhir itu ada ibnu sabil, yaitu musafir yang sedang dalam perjalanan yang tidak bertujuan untuk bermaksiat di negeri rantauan, lalu mengalami kesulitan dan kesengsaraan dalam perjalanannya. Seperti itu. Jadi orang yang merantau atau orang yang bepergian jauh, tapi bepergiannya itu tidak untuk maksiat, kemudian ia mengalami kesulitan dalam perjalanannya tersebut, maka ia berhak untuk mendapatkan zakat. Materi yang selanjutnya yaitu macam-macam zakat. Nah, macam-macam zakat ini ada 2, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Nah, zakat fitrah itu adalah zakat yang dikeluarkan pada bulan Ramadan dan menjelang Idul Fitri. Sedangkan zakat mal itu zakat yang dikeluarkan atas harta yang dimiliki berdasarkan syarat dan ketentuan tertentu. Lalu kita ke pengertian zakat fitrah. Nah, secara bahasa, fitrah berarti bersih atau suci. Sedangkan menurut istilah, zakat fitrah adalah sejumlah harta berupa bahan makanan pokok yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim menjelang hari raya Idul Fitri dengan tujuan membersihkan jiwa dengan syarat dan rukun tertentu. Nah, melaksanakan zakat fitrah ini hukumnya wajib ain atau wajib bagi setiap muslim dan muslimah berdasarkan syarat dan ketentuan
tertentu. Adapun tujuan dari pelaksanaan zakat fitrah adalah untuk memenuhi kebutuhan orang-orang miskin pada hari raya Idul Fitri dan untuk menghibur mereka dengan sesuatu yang menjadi makanan pokok penduduk negeri tersebut. Dari awal sudah Ibu jelaskan ya bahwa zakat itu memiliki syarat dan ketentuan tertentu. Kemudian ketika kita ingin menunaikan zakat fitrah, kita juga harus memenuhi rukun-rukun tertentu, yaitu rukun zakat fitrah ada 4. Yang pertama adalah niat, yaitu niat untuk menunaikan zakat fitrah dengan ikhlas semata-mata karena Allah, bukan karena ingin mendapat pujian atau bukan untuk ajang pamer dan riya, tapi benar-benar niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua ada orang yang memberi zakat fitrah atau muzakki. Yang ketiga ada mustahi, yaitu orang-orang yang menerima zakat fitrah. Kalau ada orang yang mau memberi zakat tapi tidak ada orang yang mau menerima, maka zakat tidak akan berjalan. Maksudnya tidak dapat berputar seperti itu. Kemudian yang keempat ada barang atau bahan pokok yang dizakatkan. Selanjutnya, selain harus memenuhi rukun-rukun tertentu, juga ada syarat wajib untuk zakat fitrah, yaitu yang pertama adalah Islam. Maka orang yang bukan Islam tidak wajib untuk membayar zakat. Lalu yang kedua adalah berjumpa dengan Ramadan, yaitu orang-orang muslim yang pada waktu terbenam matahari pada malam Idul Fitri itu masih menyaksikan. Nah, bagi setiap muslim yang melihat matahari terbenam di akhir bulan Ramadan atau mendapati awal bulan Syawal, maka wajib baginya untuk membayar zakat fitrah untuk dirinya sendiri dan orang-orang yang ditanggung atau keluarga misalnya. Kemudian yang ketiga itu mampu, yaitu mempunyai kelebihan harta atau makanan baik untuk dirinya sendiri maupun keluarganya. Jadi ketika orang tersebut memiliki kelebihan harta, wajib untuk menunaikan zakat. Lalu yang keempat itu berupa makanan pokok penduduk setempat. Ketika kita hidup di Indonesia dan makanan pokok kita berupa nasi, maka kita dianjurkan untuk menunaikan zakat menggunakan beras. Tapi kadang ada beberapa orang yang menunaikan zakat itu menggunakan uang. Hal ini tidak apa-apa karena pada akhirnya nanti uang yang diberikan itu juga akan dibelikan beras. Jadi nanti pada akhirnya zakat yang terkumpul itu berupa beras semua, tidak ada yang berupa uang seperti itu. Yang terakhir yaitu ukuran zakat fitrah yang wajib dibayarkan. Nah, zakat fitrah itu kan ditunaikan dalam bentuk bahan makanan pokok daerah setempat ya. Nah, sebagai contoh yang telah Ibu katakan tadi, bahwa kita di Indonesia, maka bahan makanan pokok kita adalah beras. Maka membayar zakat fitrah adalah dengan beras. Kemudian menurut pendapat mayoritas ulama, bahwa zakat fitrah itu dikeluarkan dengan kadar ukuran 1 sok atau sekitar 3,5 liter atau setara dengan 2, kg beras. Anak-anak, pembelajaran kita pada pagi hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Insya Allah untuk pembahasan tentang zakat mal akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya minggu depan insya Allah ya. Jadi tetap jaga semangat, tetap jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu makan makanan sehat, jangan lupa untuk selalu rajin beribadah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini berkah untuk kita semua dan Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita. Lalu jika ada materi yang belum anak-anak pahami, bisa langsung hubung Ibu ya, jangan malu untuk bertanya karena kita sekarang sedang dalam situasi yang sulit. Maksudnya meskipun dalam situasi yang sulit, maka itu tidak boleh menyurutkan semangat kita dalam belajar. Seperti itu ya, meskipun kita terhalang oleh tempat, kita tidak bisa bertemu secara langsung. Semoga kita tetap selalu semangat dalam menuntut ilmu. Sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilahi. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.